ada bisnis lain yang pengen di Enggak, jadi dulu warung. Jadi otomatis naik. Naik. super warung gitu. Jadi tadinya warung. Kemudian warung itu tahun 95 jadi saya diundang oleh Yayasan Prastia Mulia yang bekerja sama dengan pemerintah itu mengadakan pelatihan manajemen minimarket. Nah, waktu itu warung kan saya masih warung walaupun udah panjang gitu. Nah, itu terus saya ikut pelatihan itu, ternyata mulai tahun 95 itu warung-warung itu sudah harus berubah. Kalau mau maju harus mengikuti namanya swalayan, melayani sendiri. Sudah tidak zamannya lagi dilayani. Tahun 95 itu lah. Saya dikasih masukan ilmu manajemen selama 5 hari itu dan gratis. Nah, itu ada tidak lanjut juga karena itu punyanya para konglomerat ternyata. Yayasan Prastia Mulia itu yang mendirikan adalah konglomerat zamannya Pak Harto itu loh. Itu kan harus menyisihkan dari keuntungan sekian 2% kalau nggak salah untuk membantu UMKM. UKM kalau dulu. Nah, saya itu kan UKM. Nah, saya tidak dibantu permodalan. Sebetulnya saya mengajukan bisa, tapi saya tidak memerlukan sehingga saya hanya diberi pelatihannya saja. Sampai prakteknya. Jadi sampai dipraktekkan hasil dari kelas, bagaimana layout, bagaimana itu semua diajari. Ya, nah itu keuntungan saya seperti itu. Dan ya alhamdulillah juga diresmikan sama menteri. Karena itu proyeknya pemerintah. Iya. Jadi ya Pamela yang diresmikan. Berarti Pamela ini udah berapa tahun? Tahun 75. Jadi udah 44 tahun. Waktu itu kayak Indomaret itu udah ada nggak? Oh belum. Dulu ya. Duluan saya. Iya. Jauh belum ada. Mirot aja sesudah saya toh. Iya. Duluan saya. Rogo sepertinya yang tapi kan Rogo kan pecah belah ya. Ya. Jadi sejak ada kayak Indomaret, Alfamart ada ini nggak di Pamela sendiri ada perubahan? Alhamdulillah nggak ada. Karena harganya beda. Di tempat saya kan lebih murah daripada Indomaret. Jadi dan segmennya juga lain. Ya. Kalau di Indomaret itu kan banyak kan yang butuh cepat, belanja cepat gitu loh. Jadi bukan untuk belanja bulanan. Nah, di tempat saya kan untuk ibu-ibu rumah tangga yang belanja bulanan gitu. Oke, selama membangun bisnis ini pelajaran apa aja sih yang Ibu dapat dalam berbisnis itu? Pelajarannya ya saya dapat banyak ya, dapat pengalaman. Mungkin 3 hal gitu yang penting harusnya yang harus dilakuin orang yang mau berbisnis kayak Ibu. Harus punya keyakinan sukses, karena keyakinan itu udah 50% sendiri keberhasilan. Jadi jangan minggring ragu-ragu jangan. Kalau ragu-ragu tinggalkan. Jadi harus yakin, saya bisnis 50% yakin, insya Allah akan berhasil. Nah, yang 50% itu studi kelayakan, yang tadi saya lakukan. Tapi saya sebetulnya ya hanya ngarang insting saja. Soal lokasi pun saya juga hanya insting saja. Jadi tidak mendapatkan ilmu gitu. Ya. Jadi saya jadi setelah 50% yakin, kemudian ditindaklanjuti dengan survei dengan studi kelayakan itu, jadinya apakah barang yang akan kita jual nanti itu diminati oleh konsumen, seperti apa toh konsumen saya, seberapa banyak toh, itu kan bisa dikira-kira, diestimasi gitu. Ya, kemudian modalnya juga tersedia, sarana prasarananya juga sudah ada, SDM-nya juga sudah siap. Ya udah, jalan. Tapi saya paling nggak suka utang bank. Berarti sampai sekarang belum pernah? Ya sekarang iya, tapi untuk beli tanah. Oh, beli tanah. Bukan untuk modal usaha, tapi untuk beli tanah. Kalau beli tanah kan nggak ada masalah. Tanah ini saya suruh beli bank, saya nyicil gitu loh. Istilah saya begitu. Jadi tidak
saya tidak menggunakan uang saya pegang. Karena dari uang dari bank tadi langsung diterima oleh penjualnya. Beda kalau kita untuk modal. Kalau untuk modal itu biasanya kita dapat misalnya pinjaman 100 juta. Kita kan megang. Kalau udah megang uang, ini berat ini. Mungkin mobil saya kurang bagus sih. Kita kurangilah yang 20 juta untuk menambah mobil. Nah, akhirnya yang hanya tinggal 80 juta yang untuk modal. Kemudian ngangsurnya kesulitan nanti. Rawan gitu loh. Karena megang uang itu tadi. Nah, kalau ini kan langsung terima aja yang jual. Kita nyicil. Ya, jadi semua Pamela ini alhamdulillah tanah sendiri. Ya, karena ya caranya seperti itu. Berarti kan dari awal ibu berbisnis itu udah 50% yakin lah bakal yakin berhasil. Iya. Selain itu ada lagi, selain mungkin yakin itu ada lagi atau kayak ya itu tadi studi kelayakan itu tadi sekarang istilahnya. yang paling penting ya. Terus ya rajin kerjanya, rajin belajar mencari ilmu. Itu penting. Jadi kalau saya itu cari ilmunya itu selain jalan-jalan ke luar negeri ke Indonesia ya pokoknya piknik-piknik itu kita juga bisa sambil belajar. Kemudian ngobrol dengan supplier atau salesman, sales girl itu kita ngobrol bagaimana toh bisnisnya sekarang ini seperti apa. Jadi kita banyak cari ilmu dari banyak orang. Semua itu saya anggap punya ilmu yang kita serap. Jadi kalau ajak ngobrol itu ya harus ada ilmu yang kita dapatkan gitu, bukan yang sia-sia gitu. Nah, kemudian juga mungkin buku-buku juga ada. Baca buku. Sedikit, sedikit kalau saya. Tapi kalau pas ada pelatihan juga kan, seminar-seminar itu kan saya juga mengikuti seminar-seminar waktu itu. Terus akhirnya saya jadi narasumber juga. Tapi jadi narasumber itu juga senang kalau di panel. Karena saya bisa mendengarkan narasumber satunya. Iya, jadi misalnya dengan Mas Yoyo, dengan SS dan Pak Jody. Itu terus kita tahu bagaimana beliau dulu membangun cerita-ceritanya itu, yaitu karena saya jadi narasumber di panel itu jadi tahu. Jadi walaupun jadi narasumber belajar juga. Belajar juga, tetap belajar pokoknya dimanapun kita berada itu harus sambil belajar. Saya di toko-toko di mal-mal misalnya di supermarket di yang lain itu juga saya belajar. Iya, jadi bagaimana saya mengembangkan toko saya. Saya tidak ada konsultan sama sekali. Karena suami saya nggak mengizinkan. Dan suami saya itu gimana ya? Kepada saya itu mempercayai 100% bahwa mamah bisa. Nggak usah pakai konsultan. Waktu saya berat itu waktu bikin Pamela 6. Kan belum jadi bangunannya 100%. Tapi suami saya pokoknya harus bulan puasa itu harus buka gitu. Itulah. Terus akhirnya apa? Yang belum ada kamar mandi. Udah sekarang aja. Sewa di depannya itu ada warung toh. Langganan aja warung itu. Tapi sekalian nunut kamar kecilnya. Untuk karyawan maksudnya. Nah itu akhirnya kan jadi dibuka gitu loh. Jadi nek suami saya itu pendorong kuat terhadap saya. Jadi saya pesan kalau kepada generasi muda itu, kalau mau berbisnis itu jangan sendirian. Suami istri itu harus senada seirama, saling mendukung. Ya, kalau hanya salah satu itu tidak ada dorongan kuat dari pasangannya itu agak repot. Yang saya lakukan itu adalah memang suami saya tidak berkecimpung, tidak masuk ke dalam toko.
karena suami saya banyak dakwahnya. Hmm. Tetapi di belakang layar itu beliau itu yang mendorong saya, memberi kekuatan saya untuk kamu itu bisa, meyakinkan, memberi keyakinan bahwa saya itu bisa. Gitu. Nah, itu menjadikan saya bisa maju itu. Antara lain dorongan. Iya, biasanya ini istri yang mendukung suami ya, ini suami yang mendukung. Iya, iya. Ya saya mendukungnya ya udah dakwah gak apa-apa. Besok masuk surga bersama-sama dinikmati kan gitu. Iya, iya, iya. Jadi saya juga ikhlas gitu loh maksudnya. Iya. Oke. Kalau ngomongin SDM Bu, sekarang itu Ibu udah punya berapa karyawan? Sekitar 700. 700 itu. Iya, Oh, oke. iya. Ini itu di Jogja semua ya? Jogja sama Gunung Kidul itu. Gunung Kidul. Iya. Itu terbagi dalam apa semua 700 itu? Ya di supermarket itu kan bagiannya macam-macam ya. Iya. Ada yang di kantor, ada yang di gudang, ada yang penerimaan barang, ada yang order barang, ada yang keuangan, ada yang pramuniaga, ada yang customer service, ada yang kasir, ya banyak anunya jenisnya. Itu saya juga nggak terasa gitu loh. Tadinya itu saya tanpa pegawai, hanya saya berdua, kemudian ngambil satu pembantu untuk ngomong anak saya, sekaligus ikut jualan, kemudian tambah satu, tambah dua, tambah terus, pelan-pelan gitu kok, ya akhirnya sampai sekarang 700. Oke, itu gimana Bu mau manage orang 700 itu? Biasanya kan orang 10 orang aja itu udah pusing ya, ini 700 loh. Iya, iya. Itu gimana sih Bu kuncinya gitu? Kekeluargaan nih saya. Iya, jadi sistem saya itu adalah sistem kekeluargaan. Jadi mereka itu saya anggap sebagai keluarga sendiri gitu. Iya, jadi tidak seperti juragan apa ya, bos dan bawahan gitu nggak kelihatan. Jadi akan saya rengkuh sebaik-baiknya. Itu dengan hati ya. Ya.